Kalau kita bicara krisis ekonomi, kita tunggu kuartal yang ketiga. Keadaan resesi itu adalah ketika kita dalam dua kuartal kita mengalami pertumbuhan negatif growth. Itu kita dikatakan sedang mengalami resesi, decline, dan kita mengalami negatif growth. Pertanyaan kita adalah pada situasi pandemi seperti ini, kan kita mau tidak mau ekspansi penerimaan negara itu kan sudah tidak bisa optimal. Rakyatnya krisis, dunianya krisis, bisnisnya krisis. Krisisnya kan lengkap, ya kan? Tadi supply side and demand side. Apakah efektif kita memungut pajak kepada dunia usaha? Maka pilihannya adalah kombinasi antara pajak yang kita relaksasi dengan stimulus supaya mereka bisa tetap hidup dalam situasi krisis, dunia usaha, dunia bisnisnya, sektor realnya, dan kemudian ya kita terpaksa pilihan berikutnya adalah utang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Utangnya berapa besar dan berapa bunganya? Supaya apa? Biaya untuk mendapatkan pembiayaan ini kan bisa kita ukur dan tidak menjadi beban baru. Menjadi beban baru pasti, tapi apakah seberapa berat? Inilah yang harus menjadi pemikiran bersama. Tadi ditanyakan apa peran BI? BI pasti pada Perpu nomor 1 2020 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, BI punya kewenangan untuk melakukan pembelian surat utang pemerintah di pasar perdana. Pasar perdana ini tentunya dengan mekanisme apa? Lelang atau private placement. Dengan kesepakatan antara Komisi 11 pemerintah dan Bank Indonesia disepakati ada private placement sebesar 397 triliun dengan bunga sebesar reserve Bank Indonesia, repo rate mereka. Ini mau tidak mau kan ada ruang dan bunganya pun ditanggung oleh Bank Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kita dalam situasi seperti ini antara pemerintah dan Bank Indonesia terjadi burden sharing. Bahkan ada sebesar 177 diserap untuk UMKM dan untuk korporasi tadi itu bunganya diberikan diskon 1% oleh Bank Indonesia. Jadi pemerintah kan secara biaya kan juga sudah berkurang. Ada berapa puluh triliun, lebih dari 40 triliun yang bisa diserap dari situ. Nah, sisanya pemerintah untuk menjaga pasar dan menjaga confident market, pemerintah masih memasarkan ke market untuk itu. Tapi bunganya tinggi. Lah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Burden sharing-nya itu terjadi antara pemerintah dengan Bank Indonesia. Artinya burden sharing-nya, berbagi beban itu di negara. Antar lembaga aja, bukan kepada pasar. Dan itu kita sampaikan kepada Menteri Keuangan. Kalau selama ini kita mengentertaining market itu dengan sangat bagus, bunga sangat tinggi, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang besar membeli surat utang pemerintah Indonesia. Surat utang pemerintah Indonesia paling tinggi, Bos. Di antara negara-negara ASEAN. Filipina sekitar 2,8, Vietnam 2,2, kemudian Malaysia sekitar 1, Thailand 1,8, dan sebagainya. Indonesia yang 7. Ini kan besar, tinggi sekali. Ya kan? Antara ASEAN 5 plus Vietnam, yang profiling utangnya yang bisa kita, jangan sama Singapura 0, sekarang menjadi pertanyaan bagi pemerintah, kenapa? Kalau BI bisa membeli secara private placement dan one off policy, kenapa pemerintah masih menerbitkan surat utang dengan alasan untuk menjaga kredibilitas pasar? Dalam situasi seperti ini, pemerintah masih memikirkan kredibilitas pasar, bukan kredibilitas negara. Tapi itu sudah disampaikan oleh... Itu kita sampaikan kepada pemerintah. Tapi bagaimanapun juga kita hanya bisa memberikan masukan. Eksekutornya adalah pemerintah. Tanpa mengurangi dukungan politik yang kita berikan, kita hanya bisa mempertanyakan seberapa efektif kalau kita mau berpikir itu. Itu kan. Siap, Pak.